Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali, kita dapat bersekutu dan memuliakan Tuhan. Ini semua karena kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan diri. Kita akan mulai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri, kita naikkan pujian hormat bagi Allah. Surga Tuhan kau manusia, hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Jemaat Tuhan, nats pembimbing kita terambil dari Roma 6 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikianlah nats pembimbing kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus memberkati ibadah kita dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan pujian, pujilah Allah. Allah kita adalah Allah yang besar, dan Allah kita layak disembah dan dipuji. Dari PPK
13. Pujilah Allah. Firman Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan gereja di segala abad dan masa, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa dan di akhir dari doa syafaat ini kita akan menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap hal yang Engkau telah perbuat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, ketika kami merenungkan setiap perbuatan tangan Tuhan dalam hidup kami tidak dapat membalasnya. Karena sampai titik ini Tuhan, sampai saat ini, kami boleh merasakan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, yang berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, terkhususnya pada hari ini kami mau berdoa ya Tuhan, di mana besok kami akan memperingati hari kemerdekaan negara kami, Republik Indonesia. Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati setiap acara yang berjalan, yang dilaksanakan. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati
biarlah dapat berjalan dengan baik, sehingga setiap acara itu sungguh-sungguh ya Tuhan dapat berjalan dengan baik, dan setiap orang-orang yang mengambil bagian dalam upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, mereka dapat ditolong oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa kami ini. Setiap hal yang bangsa kami alami sampai saat ini, kiranya Engkau memberkati Tuhan. Setiap hal yang saat ini, baik itu menghadapi virus corona ini Tuhan, Tuhan biarlah ya Tuhan Engkau menolong para pemerintah supaya dapat mengatasi masalah ini, sehingga masalah virus corona ini dapat berlalu dan dapat diselesaikan dengan baik Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang terinfeksi Tuhan, biarlah Engkau pulihkan mereka ya Tuhan. Terkhususnya ya Tuhan, para medis yang berusaha, yang bekerja dengan keras, Tuhan Engkau memberkati mereka, menolong mereka, Engkau memberikan hikmat kepada mereka untuk dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami berdoa supaya dapat ditemukan vaksin yang dapat menyembuhkan virus corona ini Tuhan. Dan terkhususnya kami mau berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan. Engkau memberikan mereka kesehatan, Engkau memberikan mereka hikmat yang daripada Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau memberkati pekerjaan, tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah setiap keputusan yang mereka ambil sungguh-sungguh untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia ini. Bapa di surga, kami mau menyerahkan untuk jemaat Tuhan GKI Gracia. Engkau memberkati dalam setiap usaha pekerjaan. Biarlah dalam setiap usaha pekerjaan jemaat Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, biarlah semuanya dapat berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Engkau pulihkan dengan darah Yesus, dengan bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Engkau mengangkat sakit penyakit yang jemaat Tuhan alami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, dan kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan pujian dari PPK 201, Sukacita dalam Melayani Raja. Mari kita bersukacita dalam melayani Tuhan kita Yesus Kristus, karena damai selalu ada pada diri kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus.
Jemaat Tuhan, kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita sambut dengan puji-pujian dari PPK 93. Adakah tempat bagi Yesus? Jemaat Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Adakah tempat buat Yesus? Dia yang memikul dosamu, Dia ketuk pintu hatimu. Apakah kau terima Dia? Tempat bagi Tuhan Yesus, taatlah kan firman-Nya. Bukalah pintu hatimu, selagi berkesempatan. Tak beri tempat bagi dunia, tak beri tempat bagi Kristus. Dalam hati akan masuk, baginya tersalib. Tempat bagi Tuhan Yesus, taatlah kan firman-Nya. Bukalah pintu hatimu, selagi berkesempatan. Adakah tempat buat Yesus yang memanggil sekali lagi hari ini untuk terima? Besok kau kan terlambat. Tempat buat Tuhan Yesus, taatlah kan firman-Nya. Bukalah pintu hatimu, selagi berkesempatan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, silakan duduk kembali dan saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk kita masuk di dalam doa kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh baik dalam hidup kami. Engkau memberkati kami, dan saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara dalam hati kami ya Tuhan, biarlah kami boleh mengerti isi hati Tuhan akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama pada hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan, urapi hamba dengan kuasa-Mu, biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya berharap jemaat Tuhan tetap dalam kondisi sehat, tetap kuat bersama dengan Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Tidak terasa jemaat Tuhan, minggu demi minggu kita boleh lewati bersama. Itu semua karena anugerah pertolongan yang daripada Tuhan. Walaupun kita tidak berjumpa satu sama lain, tapi doa dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada
bagi jemaat Tuhan, terkhususnya jemaat GKI Gracia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan membahas satu topik tentang kemerdekaan, di mana besok kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Selama 75 tahun pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi bangsa Indonesia. Sampai saat ini Tuhan tetap memberkati, dan kita terus berdoa supaya Tuhan senantiasa memberkati para pimpinan, Presiden Republik Indonesia dan pemerintah, supaya dapat bekerja dengan baik untuk memajukan dan mensejahterakan negara Republik Indonesia. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara boleh merenungkannya di dalam hati masing-masing. Roma pasal yang ke-6 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasakan malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jemaat Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, apa yang kita mengerti tentang kemerdekaan? Kalau secara umum kita paham begitu ya tentang kemerdekaan, apalagi kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Tetapi dalam konteks kekristenan, apakah arti kemerdekaan itu? Apakah arti kemerdekaan itu hanya sebatas kebebasan untuk melakukan segala sesuatu? Apakah kemerdekaan itu hanya sebatas rasa aman dari sebuah penjajahan atau perbudakan? Apakah kemerdekaan itu adalah sebatas apa yang kita lakukan sesuka hati kita karena kita merasa bahwa diri kita atau hidup kita sudah menjadi anak Tuhan, sehingga dengan sebebas-bebasnya kita melakukan hal di dunia ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memikirkan, memahami dengan cara kemerdekaan itu hanya sebatas kebebasan, tidak berbeda dengan bangsa Israel yang mereka dipimpin Tuhan
dimerdekakan oleh Tuhan, mereka merdeka dari penjajahan bangsa Mesir, dan mereka keluar dari bangsa Mesir. Mereka mengalami kemerdekaan, mereka mengalami kebebasan. Tetapi justru dalam kemerdekaan itu, saudara, ada proses yang berat. Dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, kalau kita perhatikan, hampir tidak semua mereka yang keluar dari bangsa Mesir itu, mereka masuk di dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bukunya Panggilan kepada Pemuridan yang ditulis oleh Juan Carlos, yang menguraikan bahaya dari cara berpikir semacam ini, saudara. Misalnya, ada seorang nahkoda yang mengetahui bahwa kapalnya hendak tenggelam. Maka ia mengumumkan bahwa para penumpang di kelas 2 bebas untuk naik ke kelas 1. Mereka yang ingin minum boleh mengambil semua whisky, vodka, atau anggur yang mereka inginkan. Semuanya gratis. Siapapun yang ingin bermain sepak bola di ruang makan boleh melakukannya. Jika ada yang pecah tidak apa-apa, gitu ya. Boleh melakukan segala hal, mau tidur di kamar mewah, di kelas 1 dan lain sebagainya, dipersilahkan, saudara. Para penumpang merasa senang, dan mereka merasa merdeka sepenuhnya. Mereka merasa bebas sepenuhnya. Tetapi tidak lama kemudian apa yang terjadi? Ternyata mereka semua tenggelam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa saya mengangkat hal ini? Kita harus mengerti bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan itu bukanlah semena-mena kita miliki dan kita lakukan itu, kita hidupi itu sehingga hidup kita terjebak di dalam kehidupan duniawi ini. Sehingga kita tidak paham bahwa kemerdekaan itu ada sebuah proses, yaitu menuju kepada pengudusan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, oleh karena itu, apakah prinsip kemerdekaan Kristen itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Ada 3 prinsip yang saya boleh dapatkan dan kita rindu untuk merenungkannya bersama-sama. Prinsip yang pertama, kemerdekaan di dalam Kristus bukanlah sebuah pilihan, tetapi semata-mata kasih karunia. Saudara yang terkasih, inilah prinsip yang paling utama, saudara. Kita boleh dimerdekakan di dalam Kristus bukan karena kekuatan kita. Kita tidak layak untuk memilih, saudara. Kita tidak bisa untuk memilih, tetapi kita dimerdekakan oleh Kristus itu karena semata-mata kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Saudara, artinya apabila kita hidup dalam dosa, maka kita menjadi budak dosa. Kita menjadi hamba dosa. Tetapi kalau kita hidup di dalam Kristus, maka kita adalah hamba Kristus. Kita adalah anak Tuhan. Dan untuk menjadi anak Tuhan itu bukanlah karena kekuatan kita. Siapa kita ini, saudara? Kita tidak layak. Untuk kita menjadi anak Tuhan itu semata-mata hanya karena kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Siapa saya? Siapa Bapak Ibu Saudara? Kita dari latar belakang yang berbeda-beda. Kita dari latar belakang kehidupan yang penuh dengan dosa. Tetapi Tuhan Yesus mengangkat kita, melayakkan kita, memilih kita menjadi anaknya. Oleh karena itu, saudara, ketika saudara dan saya, kita menjadi orang Kristen, kita tidak menghargai kemerdekaan itu. Sangat ironis sekali, saudara. Kita menjadi orang Kristen itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena apa yang kita miliki, tetapi itu semata-mata hanya karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu,
hargailah setiap kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Apabila ada seseorang yang bekerja dalam sebuah perusahaan, ya, perusahaan besar lah misalnya, yang berhak menentukan posisi atau jabatan dari orang itu adalah pimpinan atau pemilik dari perusahaan itu. Saya dan saudara tidak berhak untuk memilih jabatan apa yang kita mau, posisi apa yang kita mau, ya, gaji berapa yang kita mau. Tidak berhak, saudara, karena kita hanyalah seorang karyawan atau seorang yang bekerja di perusahaan itu. Jabatan kita adalah semata-mata adalah keputusan atau pemberian dari pimpinan atau orang yang dipercaya oleh perusahaan tersebut. Sehingga saudara yang terkasih, setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, itu bukan karena kekuatan kita, itu karena pemberian. Demikian juga saudara yang terkasih, ketika saat ini kita dapat menjadi seorang yang merdeka, kita dilayakkan sehingga orang mengatakan bahwa kita adalah anak Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kita, tetapi itu semata-mata karena anugerah yang daripada Tuhan. Tuhanlah pimpinan atas hidup kita, saudara. Tuhanlah yang melayakkan kita, saudara. Bersyukurlah kita sampai saat ini kita menjadi anak Tuhan. Coba kalau kita lihat di luar sana, saudara yang terkasih, ada banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak mau hidup di dalam Tuhan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang diperbudak oleh dosa. Ciri dari sebuah pilihan adalah ketika orang Yahudi berusaha mempertahankan bahwa keselamatan hanya di dalam ketaatan terhadap hukum Taurat. Atau ketika seorang berkata bahwa keselamatan hanya oleh karena perbuatan baik, hanya oleh karena perbuatan amal. Tetapi saudara, keselamatan yang benar adalah oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu kalau kita perhatikan dalam kitab Roma ini, saudara, teks yang sudah kita baca, inilah terbelakangnya tentang perdebatan antara Paulus dan ahli-ahli Taurat. Bahwa orang-orang Yahudi menganggap bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam hukum Taurat, ketaatan kepada hukum Taurat. Ini adalah salah satu ciri orang yang menganggap keselamatan itu adalah sebuah pilihan. Jadi, orang yang memilih untuk mentaati hukum Taurat adalah orang yang tidak menghargai atas pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus dengan keras dan tegas mengatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan dimerdekakan dari perbudakan dosa. Inilah prinsip kemerdekaan Kristen yang pertama, bahwa kemerdekaan yang kita peroleh adalah semata-mata kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Jadi saudara yang terkasih, hargailah saudara ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Ketika kita sudah lahir baru dan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita secara pribadi. Itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada seorang yang bernama Kisi Kinte. Kisi Kinte ini adalah putri dari Kunta Kinte, ya. Hiraukan saja namanya, gitu ya. Dia adalah putri dari Kunta Kinte. Di dalam buku puisi kepahlawanan Roots karangan Alex Haley, si Kisi Kinte ini ingin melepaskan diri dari ikatan perbudakan dan hidup bebas, gitu ya. Seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya di Afrika. Namun ia tidak bisa melakukannya karena ia lahir dari seorang budak atau seorang hamba wanita yang bernama Bel Kinte. Pada zaman perbudakan yang mengerikan, ia pun hidup sebagai seorang budak.
yang mana ia tidak memiliki kendali atas hal itu menentukan nasibnya. Saudara yang terkasih, ini merupakan gambaran saudara, bahwa bukan karena kepintaran Kisikinte, bukan karena kekuatan dia, bukan karena kehebatan yang dia miliki, dia bisa bebas dari perbudakan pada saat itu. Tetapi saudara yang terkasih, karena nasibnya, begitu ya, tanda kutip begitu ya, karena keturunannya dia adalah seorang budak, dia tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga itu dalam tulisan ini ya dikatakan silsilah Kis yang mana ia tidak memiliki kendali atas hal itu menentukan nasibnya, saudara. Ya. Dan saudara yang terkasih, ketika orang hidup dalam perbudakan, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena seluruh totalitas hidupnya adalah milik tuannya. Cerita ini hampir mirip dengan Galatia pasal 4 ayat yang ke-31, di mana Paulus menggunakan analogi dari sebuah cerita perjanjian lama untuk menolong kita memahami tentang perbudakan dan kemerdekaan. Dengan menyebut cerita tentang Abraham, Sarah, dan Hagar, Paulus menjelaskan perbedaan antara anak seorang hamba perempuan, yaitu Hagar, dan anak seorang perempuan merdeka, yaitu Sarah. Hanya anak dari perempuan merdekalah, yaitu Ishak, yang mewarisi atau menikmati warisan yang daripada Tuhan. Sedangkan anak yang lain ditakdirkan untuk menjadi budak. Inilah yang menggambarkan dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi anak Tuhan, ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan, kita mewarisi kemerdekaan itu dalam hidup kita. Kita bukan lagi anak seorang budak. Kita bukan lagi diperbudak oleh dosa. Tetapi kita mewarisi kasih anugerah Tuhan, yaitu keselamatan dalam hidup kita. Nah, itu prinsip yang pertama, saudara. Prinsip yang kedua. Prinsip kedua adalah totalitas hidup kita adalah milik Tuhan. Ini sangat luar biasa, saudara. Mari kita membaca ayat yang ke-16, dikatakan demikian. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Dalam ayat ini, Paulus menjelaskan bahwa apabila kita menjadi hamba dari seorang Tuhan, maka kita harus mentaatinya dan hidup bersama dia, hidup di dalamnya, melakukan setiap perintah dari Tuhan kita. Nah, saudara, ada dua Tuhan, yaitu dosa dan Kristus. Apabila kita menjadi hamba dosa, maka seluruh totalitas hidup kita adalah diperbudak oleh dosa. Namun sebaliknya, apabila kita menjadi hamba Kristus, maka seluruh totalitas kita adalah milik Tuhan semata, saudara. Ini menunjukkan bahwa tidak bisa kita hidup setengah-setengah, saudara. Tidak bisa kita hidup di tengah-tengah situasi abu-abu. Setengahnya kita ikut Tuhan, setengahnya kita hidup dalam perbudakan dosa. Tidak bisa. Karena ketika kita mengatakan bahwa hidup kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, maka seluruh totalitas hidup kita adalah milik Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan. Baik itu dalam setiap perilaku, perbuatan, tindakan kita harus mencerminkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya, kalau kita masih hidup dalam perbudakan dosa, maka perilaku kita adalah perilaku dosa dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dengan apapun kita sembunyikan, tidak bisa, saudara. Dengan apapun kita menutupnya, tidak bisa. Tetap tercium bau bangkai dosa dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita belum dimerdekakan di dalam Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
ada pertanyaan. Bagaimana apabila ada seorang yang terlihat aktif melayani di gereja, sangat ramah dengan jemaat, dengan sesama, begitu ya. Terlihat sangat rohani, saudara, di gereja begitu rohaninya. Tetapi saudara, sangat bertolak belakang dengan perilaku dan kehidupannya di luar dari gereja. Di rumah misalnya, dia menjadi batu sandungan bagi anak istrinya. Dia tidak menjadi berkat. Melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam pekerjaan, dia hidup dalam perbudakan dosa dalam setiap perilakunya. Mungkin dari perbuatannya, saudara, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin dalam setiap pekerjaannya, pekerjaan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana? Apakah dia dapat dikatakan seorang yang sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus? Saudara yang terkasih, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat ke-18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara, bukan apa yang terlihat, tetapi apa yang ada dalam hati. Itulah yang Tuhan lihat. Kita boleh menutupi, kita boleh menyembunyikan setiap perilaku kita di luar sana yang tidak menjadi berkat dengan kehidupan kita di gereja yang tanda kutip sepertinya kita adalah seorang yang rohani. Saudara yang terkasih, Tuhan tidak melihat apa yang terlihat, tetapi Tuhan melihat apa yang ada dalam hati kita. Oleh karena itu saudara, ciri dari seorang yang sudah dimerdekakan, saudara, dia tidak bermuka dua. Di gereja pun dia melayani Tuhan dengan setia. Dia hidup dalam kerohanian yang baik dalam Tuhan. Di rumah pun dia hidup dalam kerohanian yang kuat dalam Tuhan. Menjadi berkat bagi anak istrinya, membawa anak istrinya dalam sebuah perenungan, dalam sebuah altar di hadapan Tuhan. Di pekerjaan pun saudara, dia menjadi garam dan terang bagi sesamanya, menjadi berkat bagi orang lain, bahkan bagi orang yang tidak percaya sekalipun. Inilah ciri orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaan berikutnya saudara, bagaimana apabila ada seorang yang bukan anak Tuhan, ya, tetapi hidupnya begitu baik, dia suka menolong, dia suka beramal, menjadi berkat dan bahkan mendukung pelayanan. Saudara, hal ini terjadi saudara. Ada seorang melayani Tuhan, pengusaha, dia melayani Tuhan. Wah, dia kasih sumbangan, bangun gereja. Tapi istrinya ada 4 orang saudara. Bagaimana dengan orang seperti ini saudara? Ya, jawabannya adalah, ia adalah hamba dosa. Kenapa saudara? Karena kemerdekaan Kristen bukanlah didasarkan oleh perbuatan baik, oleh amal tindakan kita, tetapi oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus dan terlihat kembali lagi dari setiap perbuatan kita, perilaku kita, mencerminkan bahwa kita adalah serupa dengan Kristus. Bagaimanakah orang yang dimerdekakan di dalam Kristus itu? Orang yang dimerdekakan di dalam Kristus itu adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan mencerminkan atau memberikan buah dari kepercayaan kepada Tuhan itu bagi sesama, bagi orang lain, menjadi berkat dalam kehidupan hari lepas hari, di dalam pelayanan kita. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apabila kita sudah menjadi anak Tuhan, hiduplah sebagai anak Tuhan. Berikanlah seluruh totalitas hidup kita hanya untuk Tuhan. Jangan lagi kita menyimpang ke kiri dan ke kanan saudara. Fokus saja kepada Tuhan. Berikan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Pandanglah Tuhan. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Berikutnya saudara yang terkasih, prinsip kemerdekaan Kristen yang ketiga,
hidup yang diperbaharui menuju kepada pengudusan. Mari kita membaca ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang. Harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang yang merdeka di dalam Kristus bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Kristus yang telah memerdekakan kita. Oleh karena itu, meskipun kita sudah merdeka, saudara, akan tetapi kita tetaplah manusia yang memiliki kelemahan, yaitu natur dosa itu. Di dalam ayat yang ke-19 tadi, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Dengan demikian, saudara, Paulus menegaskan bahwa setiap orang percaya harus menyerahkan setiap anggota tubuhnya menjadi hamba kebenaran. Ketika awal tadi saya mengangkat bahwa kemerdekaan itu bukan hanya sebatas kebebasan. Kemerdekaan itu bukan hanya sebatas setiap hal yang ingin kita lakukan diperbolehkan. Karena di dalam kemerdekaan itu ada sebuah proses untuk membawa kita menuju kepada pengudusan hidup di dalam Tuhan. Itulah proses itu yang harus kita lewati hari ke hari, sehingga iman kita diperbaharui di dalam Tuhan, saudara. Kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Walaupun dalam setiap hidup kita, perjalanan hidup kita, sering kita naik, sering kali kita jatuh, sering kali lagi kita bangkit, saudara. Tetapi iman kita di dalam Tuhan, harusnya kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Inilah yang Paulus tegaskan kepada setiap orang percaya, bahwa hendaklah iman kita, hidup kita diperbaharui menuju kepada pengudusan itu. Secara sederhananya seperti ini, saudara. Setelah kita percaya Tuhan Yesus, artinya kita sudah dimerdekakan, kita sudah lahir baru. Setelah kita lahir baru ini, kita akan mendapatkan hidup yang kekal daripada Tuhan. Dosa kita diampuni, ya. Ketika kita datang kepada Tuhan, minta ampun atas setiap dosa kita, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mengaku setiap dosa kita. Kita mau menjadi anak Tuhan. Kita membuka hati kita kepada Tuhan. Itulah titik awal dari kelahiran baru kita di hadapan Tuhan. Manusia lama telah berlalu. Manusia baru yang kita pakai saat ini. Tetapi saudara yang terkasih, setelah kita dimerdekakan, kita tidak otomatis memakai tubuh malaikat, saudara. Kita bukan memakai tubuhnya orang kudus, gitu ya. Tetapi kita memakai tubuhnya manusia, dalam bahasa Yunani sak atau daging, kedagingan, tubuh yang berdosa ini, gitu ya. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa selain Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak berdosa. Kita menggunakan tubuh, ya, tubuh yang fana, padahal kita sudah dimerdekakan. Dan otomatis, saudara, kalau kita masih menggunakan tubuh yang fana ini, tubuh yang natur berdosa ini, otomatis, ya, sifat kedagingan itu terus-menerus berjuang untuk menjatuhkan iman kita, menghancurkan kita. Nah, inilah yang disebut dengan peperangan rohani. Bagaimana roh kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita berperang melawan keinginan daging, keinginan nafsu, ya. Dan itulah, saudara, ketika hari lepas hari kita melewati itu semua, karena anugerah Tuhan, kita sampai saat ini kita dapat hidup di dalam Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kita, saudara. Kita berperang melawan roh nafsu, roh kedagingan dalam hidup kita, bukan karena kekuatan kita,
tetapi semata-mata itu karena anugerah Tuhan. Tuhanlah yang berperang. Sehingga saudara yang terkasih, kita sampai dalam titik ini, kita dapat bertahan. Nah, inilah proses hari lepas hari. Iman kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Makanya perlu perenungan pribadi, perlu doa, perlu saat teduh, perlu membaca Alkitab. Karena inilah proses untuk kita menuju kepada pengudusan hidup di dalam Tuhan. Iman kita diperbaharui di dalam Tuhan. Semakin kita rajin baca Alkitab, semakin kita rajin merenungkan firman Tuhan, semakin kita rajin berdoa, semakin kita terlatih, saudara. Semakin kita terlatih, semakin kita dewasa rohani. Sehingga ketika ada masalah datang, ada pergumulan datang, ada persoalan datang yang menghimpit hidup kita, kita tidak otomatis meninggalkan Tuhan, tetapi kita bisa bertahan tahap demi tahap, tahap demi tahap. Kenapa? Karena iman kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Inilah proses yang dimaksudkan ketika kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Tetapi iman kita harus diperbaharui dari hari ke sehari. Saudara yang terkasih, Paulus memberikan hal yang luar biasa di dalam ayat yang ke-19. Dia katakan bagian B, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Ini ketika manusia masih hidup dalam dosa. Tetapi ketika manusia sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan, yang Paulus katakan adalah sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sungguh luar biasa, saudara yang terkasih. Apa yang dimaksud setiap anggota-anggota tubuh? Saudara, setiap perilaku, perbuatan, pikiran yang kita lakukan, itu semua berasal dari setiap anggota tubuh kita, seluruh totalitas tubuh kita, dari atas sampai bawah, saudara. Kita berbicara, itu dari anggota tubuh apa? Mulut dan lidah. Kita melihat dari anggota tubuh apa? Dari mata. Kita berpikir dari anggota tubuh apa? Dari pikiran, dari otak kita, dari hati kita. Kita melakukan segala sesuatu semuanya dari anggota tubuh kita. Dan Paulus menjelaskan bahwa kita harus menyerahkan setiap anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Artinya apa? Apa yang kita lakukan, perilaku, perbuatan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu harus di dalam kehendak Tuhan, di bawah kebenaran Kristus. Inilah saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, arti dari kemerdekaan Kristen. Kalau kita sudah merdeka dalam Kristus, artinya hidup kita, perilaku kita, perbuatan kita serupa dengan Kristus. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesimpulannya atas firman Tuhan pada hari ini, hidup yang telah dimerdekakan di dalam Kristus adalah hidup yang telah ditebus oleh darah Yesus, yang diselamatkan dari penghukuman kekal. Saya dan jemaat Tuhan dan Bapak Ibu Saudara, kita sudah dimerdekakan dalam Kristus. Kita sudah diselamatkan dan kita memperoleh hidup yang kekal karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidup dalam kemerdekaan adalah proses untuk menuju kepada pengudusan. Ketika kita telah merdeka, bukan berarti kita telah sempurna, saudara. Tetapi justru Tuhan menganggap kita lemah dan kita harus menyerahkan seluruh anggota tubuh kita dalam kehendak Tuhan. Kesimpulannya adalah, sebagai orang Kristen yang telah dimerdekakan dalam Kristus, hendaknya kita menghargai setiap hal yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Marilah kita menghargai kemerdekaan Kristen itu, kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita.
Karena kemerdekaan yang kita miliki bukan karena kekuatan kita, tetapi semata-mata karena pemberian yang daripada Tuhan Yesus. Amin, jemaat Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, jemaat Tuhan semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, terkhususnya jemaat Tuhan. Mampukan kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh dibukakan untuk kami boleh memahami prinsip kebenaran Kristen di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Mampukan kami supaya kami dapat melewati proses sehingga hidup kami menuju kepada pengudusan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita naikkan doksologi. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kami bersyukur Engkau menyertai dan memberkati ibadah kami. Dan pada saat ini, kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Jemaat diserahkan untuk duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.